Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal khair wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini sih masih nyala nih mic-nya. Itunya. Oh, baterainya habis. Iklan dulu, iklan. Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita lanjut bacaan kita di kitab Safinatun Najah. Kalau di sini halaman 23 ya, kalau nggak salah. Halaman 23. Macam-macam najis, ya, macam-macam najis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun an-najasatu salasatun, ya, an-najasatu salasatun mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Al-mughallazu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima wal mukhaffafatu bawlus sabiyyi alladhi lam yat'am ghayra al-labani wa lam yablughil hawlain wal mutawassitatu sa'irun najasat ila akhirih wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Faslun, kita masuk pasal yang baru, halaman 23, tentang najis atau macam-macam najis atau pembagian najis. An-najasatu salasatun. Najis itu terbagi menjadi tiga bagian. Ya. Apa itu najis? Sebelum masuk terbagi tiga, apa itu najis atau najasah? Di sini disyarahnya disebutin an-najasatu jam'u najasatin. Najasat bentuk jamaknya. Najasah berarti satu bentuk mufrad. Apa itu najis atau najasah? Najis secara bahasa artinya al-mustaqdar, sesuatu yang kotor, ya, sesuatu yang dianggap kotor. Sedangkan secara syariat, apa sih yang namanya najis gitu? Yang namanya najis ini di syarahnya disebutin wa syar'an mustaqdarun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhkhisa ay mujawwiza bi khilafi ma law kana hunaka murakhisun kama fi faqid at-tahuraini, gitu ya. Jadi yang namanya najis adalah sesuatu yang dianggap kotor
yang bisa yamna'u sihhatis shalah, yang bisa yamna'u mencegah akan sahnya sholat seseorang. Yamna'u sihhatas shalah, yang bisa mencegah sahnya sholat seseorang. Ya, itu yang namanya najis. Ataupun ibadah-ibadah lain yang mesti kudu pakai tohar. Ya, itu yang namanya najis. Sesuatu yang dianggap kotor yang bisa mencegah sahnya sholat seseorang. Di mana nggak ada apa namanya rukhsah, nggak ada sesuatu yang bisa diambil keringanan, namanya rukhsah, keringanan gitu ya. Beda kalau seseorang misalkan gini, dia najis, ya dalam keadaan najis, tapi dia nggak bisa wudhu misalkan, nggak bisa tayamum gitu, misalkan gitu, kehilangan itu, nggak ada air, nggak ada tanah, misalkan dia nggak ada air, nggak ada tanah, maka dia harus sholat aja udah, meskipun dalam keadaan najis. Dirinya belum wudhu nih, dirinya belum bersuci, belum wudhu, belum bersuci. Tiba-tiba waktu sholat datang, kebetulan air nggak ada, gitu ya, di pesawat misalkan, kan bersih tuh juga, pesawatnya bersih, kagak ada tanah, ya kan, nggak ada bisa buat tayamum, nggak ada debu, kan begitu. Air habis, misalkan kan begitu. Maka otomatis datang waktu sholat, meskipun dia belum berwudu, kan masih kondisinya hadas kecil, gitu. Kondisinya hadas kecil. Terus gimana dong? Sholat tapi kagak? Kan itu, air nggak ada, tanah nggak ada. Waktu sholat udah datang. Kira-kira kalau kayak gitu kita sholat nggak? Wa alaihi najasah. Dia ada najis ketika itu. Belum berwudu, masih ada hadas kecil. Maka fa innahu yusolli li hurmatil waqti. Maka saat itu dia sholat tapi sekedar sholat untuk menghormati waktu doang. Menghormati waktu, meskipun nggak wudhu, ya udah sholat aja sebisanya, gitu kan. Dia bisa duduk, dia bisa sempurna, silakan gerakannya sempurna, kan gitu. Cuman wa alaihi i'adah, wajib atasnya qodho. Habis turun dari pesawat, sholat lagi entar, qodho namanya. Karena pas dia sholat belum wudhu, belum bersuci, ya enggak? Masih ada hadas, masih ada najisnya, kan gitu. Nah itu yang namanya najis. Nah baru udah masuk salah satu salah satu najis itu terbagi secara hukumnya, itu terbagi jadi tiga. Yang pertama mughallazah, najis mughallazah, najis yang berat, kan itu, najis yang berat. Kenapa dinamain mughallazah? Summiyat bidzalika li ghalazi hukmiha, karena berat nanti cara pembersihannya, cara pensuciannya, nggak cuma sekedar dicipret-cipretin air doang misalkan, ya. Nggak cuma sekedar dicipret itu kan gampang, kalau cuma cipret doang suci selesai. Ini enggak, najis mughallazah, bentar ada di situ ya. Kemudian yang kedua ada najis mukhaffafah. Apa itu mukhaffafah? Yang dientengkan, yang diringankan. Ya, jadi pertama najisnya berat, yang kedua najisnya enteng, diringankan, dientengkan. Kenapa dinamain mukhaffafah? Wa summiyat bidzalika li khiffati hukmiha. Karena cara pembersihannya gampang, enggak ribet. 7 kali salah satu pakai tanah, ribet banget, kan gitu. Itu yang namanya najis ringan, mukhaffafah, najis enteng. Yang ketiga apa namanya? Wa mutawassithah, najis mutawassithah, najis pertengahan. Namanya pertengahan ya dibilang berat kagak, dibilang enteng kagak. Ini secara umum najis kebanyakan yang mutawassithah. Karena selain yang tadi mughallazah, selain yang mukhaffafah, sisanya itu najis mutawassithah, pertengahan, wasit, mutawassithah. Wasit itu bahasa Arab, enggak. Makanya yang namanya wasit di tengah, ya enggak. Wasit kudu di tengah, ya enggak. Enggak boleh mihak sebelah, ya enggak. Masa wasit ikut pertandingan, kan gitu. Pertandingan apa nih? Lagi rame soalnya, harus jadi wasit yang bener nih, gitu ya. Wasit harus di tengah-tengah, nggak boleh enteng kanan, nggak boleh enteng kiri, gitu kan. Oh yang kiri bagi duit, enteng berat ke kiri ya. Nah, yang kanan duitnya banyak kan, berat ke kanan, nggak boleh. Oh namanya wasit kudu di tengah, adil, nggak ya, nggak boleh berat sebelah, nggak boleh repot ya. Namanya wasit susah kan, kayak najis gitu. Kalau dibilang najis berat ya berat, dibilang najis ringan ya ringan. Najis pertengahan ya pertengahan, nggak ada najis separuh gitu kan, najis separuh kan nggak bisa, harus jelas itu ya.
Ini namanya mutawassithah. Kenapa disebut mutawassithah? Sumiyat bidzalika, dinamakan najis mutawassithah likauni hukmiha, karena keadaan hukumnya wasatan, di tengah-tengah, baina hukmil mughallazah, di antara najis mughallazah berat atau najis mukhaffafah. Mukhaffafah enteng ya. Mutawassithah tengah, mughallazah berat. Ini pembagiannya secara hukumnya. Nah, sekarang apa itu najis mughallazah? Baliknya. Kita lihat halaman 24. Al-mughallazatu, yang namanya yang pertama nih, pembagian yang pertama, jadi dilihat dari yang paling berat dulu, nih kan. Kalau kita hidup kira-kira enakan yang berat dulu apa yang enteng dulu? Berat dulu biar enteng. Enteng dulu biar berat gitu ya. Tapi kalau orang ngejar soal di sekolah, yang gampang-gampang dulu ya, yang susah belakangan, kan begitu. Kenapa kalau dia soal duluan yang gampang? Waktunya habis ntar yang berat mulu. Dia mikir atau satu nomor kelar-kelar. Kan gitu. Ini najis al-mughallazah. Yang pertama adalah najis mughallazah. Apa itu najis mughallazah? Najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Yang namanya najis mughallazah itu adalah najis yang berat, yaitu najis anjing dan najis babi. Wa far'i ahadihima, dan keturunannya, kan gitu. Ya. Ya anak anjing ya hukumnya kayak anjing, kan begitu. Anak babi hukumnya kayak babi. Gak boleh protes anaknya, kok aneh begitu sih? Ya ente, anaknya siapa ente? Kan gitu, gak boleh protes. Jadi ya udah, anaknya anjing, anaknya babi, ya ikutin babinya, kan gitu keturunannya. Ini kita ngomongin anjing sama babi. Mananya apa sih mananya? Anan najasatul mughallazah. Nah, bahwasanya najis yang mughallazah ini adalah bagian pertama di antara yang tiga tadi. Mughallazah, terus mukhaffafah, sama mutawassithah. Ya. Ini adalah najis anjing dan najis babi dan keturunannya. Saat kalau blasteran gimana? Kadang-kadang pertanyaan aneh-aneh. Ini anjing, nikahnya kambing, kan gitu. Ya, yang perempuan yang anjing. Anjingnya lahirnya anak apa? Anak anjing, ya udah hukumnya ngikutin yang najis anjingnya gitu. Wa ma tawallada minhuma, keturunan keduanya, baik keturunan anjing ataupun keturunan babi, au min ahadihima. Nah, di sini dikasih tahu nih, di syarahnya ada, di kitab syarahnya, atau di salah satu keduanya. Misalkan tadi kawin silang anjing sama apa nih, kawin silang yang kagak najis gitu, yang kagak najis besar, maka otomatis hukumnya ngikutin yang berat gitu ya. Meskipun nikahnya sama yang suci gitu, tetap ngikutin yang berat. Nah, jadi itulah yang namanya najis mughallazah, najis anjing dan najis babi, dan serta keturunannya, baik keturunannya sesama anjing, baik keturunannya sesama babi, ataupun silang anjing sama apaan gitu ya, babi sama apaan nikah gitu kan. Ini yang lahir yang perempuannya yang anjing atau yang babi, maka otomatis gitu ya, otomatis anaknya jadi anak anjing atau anak babi. Yang pertama. Yang kedua adalah wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu apa? Najis paling enteng, najis paling ringan. Apa itu najis mukhaffafah? Baulus sobi alladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil haulain. Yang namanya najis mukhaffafah adalah najis anak bayi, anak kecil. Ya, anak kecil alladzi lam yat'am ghairal laban, yang mana dia cuma sekedar mengkonsumsi susu ibu doang. Walam yablughil haulain, dan umurnya belum nyampe 2 tahun. Jadi syaratnya 0 sampai 2 tahun kalau kita punya anak laki-laki. Ya, syaratnya laki-laki, bukan perempuan. Ya, syaratnya laki-laki, bukan perempuan. Syaratnya juga harus air kencing, bukan kotoran belakang. Ini air kencing yang kita omongin, air kencing. Pipis bayi anak kecil usianya 0 sampai 2 tahun gitu ya. Kalau masih sekedar konsumsi air susu ibu atau ASI doang, maka itu namanya najis ringan. Kenapa sih najis ringan? Ya ntar ngasih bersihinnya gampang. Kalau tadi yang anjing sama babi itu kudu 7 kali. Ya kan, 7 kali disiram pakai air. Salah satunya pakai tanah gitu. Salah satunya pakai tanah. Jadi salah tahuru ina ihadikum, dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ini hadis sahih Muslim, tahuru ina ihadikum, sucinya
akan bejana-bejana kalian wala ghafihil kalbu, seandainya ada anjing jilat. Kita punya apa sih namanya ini, punya bejana tempat air, tempat minum atau lain sebagainya, dijilat sama anjing. Nah, panci penggorengan, ember taruh di luar, ada anjing lewat, kan kita suka ada anjing lewat tuh, kita nggak tahu kan, hati-hati tuh, ember di depan dan segala macam dipakai lagi, panci lagi buat masak air gitu. Ada anjing kok ngejilat di situ, ya kan, tiba-tiba di situ, maka harus apa, dibersihin, anjang silahu sab'a marot, dicuci sebanyak 7 kali. Nah, ulahuma biturab, salah satu di antara yang 7 pakai tanah. Satu, kenapa sih pakai tanah? Ya Allah suruhnya pakai tanah. Ini ritual, ini sekedar ritual. Kan bisa aja pakai sabun bersih wangi lagi. Kan kalau tanah kagak wangi kagak. Kenapa mesti pakai tanah? Karena Allah mau kita bersihnya pakai tanah. Suruh ibadahnya pakai tanah. Begitu caranya Allah kita diajarin untuk membersihkan najis yang berat tadi. 7 kali pakai air, salah satunya pakai tanah. Urutannya nggak berapa ya? Yang pakai tanah terserah, gitu kan? Namanya salah satunya kan. Mau yang kedua kayak, mau yang ketiga kayak, mau yang ketujuh kayak, boleh bebas gitu ya. Cuma penting salah satunya pakai tanah. Kalau kita ada namanya bilang jangan kita ada orang nanya sama kita gitu, dia kalau melihara anjing misalkan tiba-tiba dia kena najisnya, maka gitu 7 kali pakai air, salah satunya pakai tanah. Caranya kenapa sih pakai tanah? Allah suruhnya pakai tanah gitu, berdasarkan hadis Nabi, keterangan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa nggak sabun, kenapa nggak deterjen? Ya Allah nggak suruhin pakai deterjen, ya kan? Susah juga ntar, masa nyebut merek, ya kan? Gitu, yang laku dia doang, kan gitu. Enggak, makanya pakai tanah. Dan yang namanya deterjen belum tentu ada. Kalau tanah insya Allah di mana-mana ada. Nah, air insya Allah di mana-mana ada, insya Allah. Ini yang pertama. Nah, kalau najis yang ringan tadi, kencing anak laki-laki, baulus sobi, kencingnya anak laki-laki, berarti bukan bayi perempuan, beda. Terus bayi perempuan kalau dikencing walaupun cuma asin namanya najis apa? Ya udah mutawasithah. Kan selain yang enteng, selain yang berat namanya najis mutawasithah, sisanya tuh gitu. Mana kalau kita lagi gendong bayi anak laki-laki, kita punya anak laki nih, ya kan, nyusu emak doang, nyusu ibu, kencing kenalah sarung kita. Caranya diapain? Nah, kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu ada artinya kurang lebih begini. Kalau seandainya yungsalu min baulil jariyah, kata baginda Nabi, an Abi Samhi, dari Abi Samhi anin Nabi SAW, dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yungsalu min baulil jariyah, kalau bayinya bayi perempuan usianya 0 sampai 2 tahun, meski dia cuma sekedar minum ASI, maka perlu dicuci bajunya kita atau keadaan kita nih, sarungnya atau apa lagi yang terkena najis oleh air kencing anak perempuan nih, yang tadi mesti dicuci. Tapi kalau anak laki, wa yurashu min baulil gulam, tapi kalau anak laki cipretin doang. Kita punya anak laki kecil, kena nih sarung kita, ambil air, cipretin, suci. Itu udah secara syariat, udah Allah sucikan. Caranya emang begitu. Meskipun memang bisa jadi secara zahir masih ada, cuma kan emang perintah syariat begitu. Makanya namanya najis ringan, karena nggak bersihinnya nggak susah. Ambil air yang suci, cipretin. Itu kalau kencing bayi usianya 0 sampai 2 tahun dan bayinya laki, dan konsumsinya cuman ASI doang, air susu ibu, ya kan? Air susu emak, ya kan? Ini kalau najis mukhafafah, syaratnya tadi yang penting laki dan air kencing, berarti bukan anak perempuan. Selain air kencing ya beda lagi, kotorannya harus dicuci, gitu ya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, wal mutawassithah, dan najis yang ketiga yang pertengahan. Itu sairun najasat, adalah sisanya selain mukhafafah dan mughallazah, otomatis masuk ke dalam kategori najis mutawassithah yang mesti dicuci, gitu ya. Anna najasah al mutawassithah, bahwasanya najis mutawassithah adalah bagian yang ketiga dari seluruh najis, mughallazah, mukhafafah, mutawassithah. Nah, ini apa yang mutawassithah? Bakin najasat, seluruh najis, kecuali najis mughallazah, kecuali najis mukhafafah. Apa contohnya? Contohnya tadi air kencing bayi perempuan, berarti mutawassithah karena bukan berat, bukan enteng. Apa lagi? Khamar,
Khomer, ya arak dengan khomer tuh khomer. Tiga. Wadam, darah, darah termasuk najis mutawassit. Kita ada orang mungkin pakai baju, jatuh, ya, jatuh, ada orang jatuh, jatuh tiba-tiba keluar darah, kena di baju. Gitu. Kebetulan azan asar udah berkumandang, azan asar, bajunya kena darahnya kelihatan, maka perlu diapain? Dicuci. Gitu. Bukan dicipretin doang, perlu dicuci, dihilangin. Dan tadi mutawassit itu kan punya apa namanya, punya standar atau punya ukuran. Apa ini? Warnanya, rasanya sama baunya. Bau, rasa, warna. Darah kelihatan nggak? Merah. Nanti selama masih kelihatan merah, masih ada darah, bersihin, hilangin. Nah, udah darah, ya kan gitu. Harus bersih. Apalagi koi, koi itu muntah. Muntah kan najis. Muntah kalau kena itu najis, karena kan sebenarnya kotoran yang di dalam kedorong keluar. Nah, keluar lewat apa yang lewat mulut. Nah, itu namanya najis mutawassit. Kalau kena seseorang, ya anaknya mungkin lagi sakit gitu ya, udah sakit kemudian muntah, kena lah tuh bajunya orang tuanya, perlu dicuci. Ya, jangan dilap-lap doang, begitu sudah basah ya, dicuci. Kan gitu. Terus apa lagi? Wa maytah ghairul adami, bangkai. Bangkai selain apa namanya? Jenazah gitu ya. Kan kalau mayit kan tuh secara kasarnya bangkai juga gitu. Cuma kan jenazah. Itu kalau jenazah enggak najis enggak. Tapi selain jenazah manusia maka itu jadi najis. Najis mutawassit. Apalagi wasamak wal jarad. Nah, samak bangkai ikan. Nah, bangkai belalang. Terus apa lagi? Al-baul ghairu mansuri tadi. Air kencing selain air kencing bayi laki-laki yang usianya 0 sampai 2 tahun, yang cuma sekedar mengkonsumsi air susu ibu, maka otomatis selain itu semuanya najis mutawassit. Maka najis terbanyak adalah najis mutawassit. Ghafafah kan tadi anak kecil usia 0 sampai 2 tahun dan dia cuma minum air susu ibu, udah selesai. Jadi najis kecil. Bersihnya gimana tadi? Dicipretin. Ambil air, dicipretin. Najis mukhafafah, najis ringan. Najis berat, anjing sama babi. Selain tadi najis yang anak kecil mukhafafah, selain najis anjing dan babi dan keturunan-keturunannya, najis mughalazah, otomatis masuk najis mutawassit. Najis mutawassit ada unsurnya, rasa, warna, dan aroma, bau. Nah, tuh lihat tuh ketiga ini. Kalau ketiga ini udah hilang, maka najisnya udah hilang. Kan gitu ya. Ada orang dimuntahin, kan kelihatan. Bersihin, dicuci. Oh, udah bersih. Cium, bau enggak? Udah enggak, selesai udah. Gitu. Sama kayak orang misalkan buang air besar atau kita buang air kecil. Kan sama tuh. Kita kencing atau kita buang air besar kan sama. Ngeluarin kotoran, kan itu najis. Najis apa namanya? Kita. Mutawassit, ya kan? Mutawassit. Maka kan gimana cara bersihnya? Udah, kita istinja, ya kan? Siram air kan? Kita giniin, bersihin kan tangannya gitu, dibersihin. Udah gitu. Sekedar apa namanya? Udah yakin bersih. Gak usah pakai dicek lagi. Bersih belum nih? Dicung lagi. Kagak usah. Bentar ragu-ragu setan bikin ragu di situ tuh. Gue tadi cebok udah bersih belum nih? Penasaran. Segala pakai kaca di gini. Kagak ada, gak usah. Terkadang kalau yang begitu masa gitu kita dibikin ragu lagi. Jadi kalau udah cebok terus sekedar ghalabati zon, kalau kita buang air besar cebok yakin bersih udah selesai, nggak usah pakai masih bau nggak ya, tadi pengen lagi kayak sih ada dikit lagi, ada kurang kerjaan dicium buat apaan nih, kan baunya begitu kali, nggak usah. Jadi kalau kita yakin udah bersih udah selesai, nggak usah, tinggal langsung pakai lagi celananya, langsung wudhu, langsung sholat ya. Itulah hukum najis tadi, mughalazah yang pertama. Yang kedua ada najis mukhaffafah, ringan. Yang ketiga bukan ringan, bukan berat, otomatis pertengahan. Bahasa Arabnya najis mutawassit tadi. Kalau najis berat, anjing, babi dan keturunannya dibersihinnya dengan cara 7 kali basuhan. Salah satu basuhannya pakai tanah. Kalau najis berat. Kalau najis ringan, bayi usia 0 sampai 2 tahun, laki, cuman minum air susu ibu. Kalau kita kena air kencingnya, ambil air cipret doang, langsung cuci. Selain yang berat dan yang ringan, otomatis najis pertengahan sedang. Najis sedang bagaimana tadi? Lihat aja. Selain itu 2 dan lihat standar nih, rasanya, baunya,
warnanya, selesai. Nah, wala juz ilmun fasil minal hayawan al hayy hukmu maitatin tahur nazan illa syarul makul. Nah, di sini ada tambahan sedikit. Kalau di sini nggak ada. Dan juga gimana apa lagi? Bagian dari binatang. Ada binatang hidup. Misalkan tiba-tiba tangannya copot atau kelepas atau kepotong dan lain sebagainya. Maka walil juz ilmun fasil, bagi bagian yang terpisah, terputus, terpotong minal hayawanil hayy, dari hewan-hewan yang hidup, hukmu maitatihi, maka hukum tadi itu bagian yang kepotong atau yang terpisah toharotan wa najasatan. Ada yang suci, ada yang najis. Apa itu yang suci? Illa, kecuali sya'rul ma'kul. Nah, bulu-bulunya, ya kan, bulu-bulunya. Apalagi warisuhu sama fa innaha tahar. Jadi bulu misalkan kambing, ada kambing jalan lewat, ada motor ketabrak, kakinya putus, itu kan jadi bangkai itu. Yang kakinya, bukan kambingnya, bukan yang terputus nih, kan jadi bangkai. Nah, kalau kita kena bulunya, maka itu nggak najis, bulu kambing nggak najis gitu. Wa in kanat mayitatuhu. Nah, adapun bangkainya, nah kalau bangkainya otomatis, kalau bangkai binatangnya maka disebut najasah gitu ya. Nah, itu tambahan dari syarahnya. Nah, itulah penjelasan tentang najis terbagi jadi 3. Ada mughalazah, ada mukhaffafah, ada mutawassithah. Ini dulu mungkin kita pernah belajar lagi madrasah ya. Yang pernah madrasah itu pernah belajar ini gitu. Ada 3, najis mughalazah berat, najis mukhaffafah enteng atau ringan, yang pertahannya mutawassithah. Ingat aja wasit, mutawassithah, ya kan, mutawassithah. Dan tadi dengan cara-cara membersihkannya masing-masing ya. Nah, itu makanya kenapa dibilang berat, karena cara bersihnya berat. Kenapa dibilang ringan, bersihnya ringan. Kenapa dibilang sedang, ya bersihnya sedang lah gitu kan. Enggak yang ringan, enggak yang berat, maka masuk pertengahan. Nah, itulah pembahasan macam-macam najis. Wallahu taala a'lam bishawab. Sebenarnya yang bawah cara mensucikan najis tadi udah masuk tuh, yang mughalazah caranya gimana gitu kan, mutawassithah terbagi terjadi 2 gitu, dan lain sebagainya. Nanti masuk yang terakhir itu tentang haid dan nifas, atau bisa nanti kita baca aja yang cara mensucikan najis ketika tawakuf, sekalian matangin lagi gitu, ngingetin lagi. Kali ada yang hari ini nggak hadir kan, banyak yang nggak hadir gitu, dia bisa hadir ntar di tawakuf insyaallah di bulan depan. Jadi ba'da nisfu ya, insyaallah ba'da nisfu. Setelah nisfu. Ya. Sambilan kita ngomongin gimana ntar, mungkin kita tutup dulu ya. Atau ada yang mau bertanya sebelum tutup? Itu kalau baju kena darah, kalau kita udah cuci masih noda gimana? Boleh dipakai lah. Nah, kan tadi ketika apa namanya, bajunya bernoda, nodanya itu najis. Berarti kan selama itu masih nempel, sebenarnya kalau kita lihat ukuran yang tadi, warna masih ada kan gitu ya. Rasa ya, kalau warna masih ada, masih sebenarnya rasa masih ada gitu. Cuma kan ini udah bersatu nih, nempel gimana ya. Kalau untuk kehadiran makanya jangan dipakai, karena secara zahirnya kan masih ada tuh, masih kelihatan gitu ya. Kecuali kecil, anggaplah apa sih, nyamuk nempel nih, nempel, kita tepuk kan keluar tuh darahnya. Itu namanya najis yang ma'fu, najis yang dimaafin. Kenapa ma'fu? Karena dia nggak mengalir, udah kita tepuk di situ, darahnya di situ doang, nggak yang netes kemana-mana kan gitu. Asalkan dikit gitu ya, dikit kecil. Kalau banyak gitu, kelihatan banyak dan lebar gitu ya, habis motong kambing kan gitu. Gimana tuh, darahnya kemana-mana kan gitu ya, kan darah najis kan gitu. Kita udah ngecek ke sabun kayak gitu ya. Makanya kalau bisa pakai yang bekas gitu, jangan yang masih baru, jangan gitu. Makanya biasanya kan panitia siapin kaos, tuh kaos udah khusus buat itu aja dah gitu. Sholat pakai itu lagi, kayak kaos dulu dipakai gitu kan gitu. Jadi pakai baju yang lain. Berarti nggak boleh dipakai kan? Kalau bisa jangan dipakai gitu. Berarti nggak boleh udah ya? Iya, jangan dipakai. Nah, kalau misalnya kan, kalau anjing kan najis mukhaladzah, kan ada tuh anjing kayak serigala atau kayak hyena itu kan jenisnya bukan anjing tapi kayak sejenisnya. Hukumnya gimana? Nah, ada di syarah kitab yang lain itu nyebutin selain anjing sama babi dan binatang buas gitu. Ada lagi dan binatang buas.
Kalau kita masukin binatang buas, maka dia masuk kategori itu, najis mughallaza. Ketika masuk serigala, segala macam singa, segala macam kan itu maka masuk binatang buas. Maka ketika ada ulama yang mengkategorikan binatang buas juga masuk ke mughallaza, maka otomatis dia najisnya mughallaza. Dan cara pembersihannya tadi 7 kali pakai air, salah satunya pakai tanah. Itu kalau segala macam Termasuk. Karena ada ulama, tadi Anda baca sebelum selain kitab ini, Anda baca lagi ada tambahan dan najis binatang buas itu masuk kepada najis mughallaza yang berat. Darah kalau masih nempel di karena cipratan darah binatang kan najis ya. Kalau belum bersih semua masih nggak boleh sholat. Iya, jangan. Kan kelihatan. Kan kalau di baju, kalau di badan kita nggak tahu nih ya kan masih ada sisa gitu kita bisa potong misalkan ya korban. Nempel gitu. Nah, dibersihin, kudu dibersihin. Iya. Kan harus mandi dah tuh. Iya, makanya mandi. Abis motong nih mandi, mau sholat nih kan, abis motong gitu aja. Ya kan, mandi yang bersih. Mandi. Kalau binatang buas berarti buaya termasuk kan? Ya, iya. Buaya. Itu yang buas. Gitu. Buayanya di luar kan buaya. Jadi gitu. Tadi ada di syarah kitab yang lain bukan di sini. Itu nyebut najis berat itu najis anjing, babi dan keturunannya dan binatang buas. Ada yang nyebutin begitu. Maka dia masuk yang situ. Makanya tadi selain kita takutkan ya binatang buas kan, yang kedua tadi najisnya termasuk najis berat. Maka perlu jaga-jaga. Selain jaga dari tadi takut kena najis ya tadi itu binatang buas kan hati-hati gitu. Takut binatang buas kan binatang liar gitu. Nauzubillah min dzalik. lagi tak kalau misalnya kita seumpama ini kan lagi dulu kencing nih. Karena ada nih kita panjang cipratan sini nih. Najis mutawasito. Nah, kita kucek di situ juga air tuh. Bisa kan asalnya dicuci. Kamu mutawasito kan dicuci. Pakai air dong, Iya, pakai sabun. aman, nggak persis pakai sabun. Justru kalau dicampur sabun malah nggak suci airnya. Oh. Lihat, kita masih ingat yang kita bahas mandi wajib. Oh iya. Nah, mandi wajib pakai sabun apa enggak? Ya enggak gitu. Kalau mau pakai sabun mandi dulu silakan pakai sabun, ya kan? Atau dibalik, mandi janabahnya dulu, ya kan? Baru ntar mandi pakai sabun atau mandi pakai sabun dulu silakan. Tambah yang pasti sabunnya pastiin udah enggak ada bekas samponya udah enggak ada. Baru mandi janabah gitu. Justru nggak usah pakai sabun. Kalau itu apa itu? Maaf nih, celana dalam kita ya kena. Kadang ada orang bisa kencing, udah kencing, ya kan dia mikir udah tiris, pas bangun keluar lagi, ya celana dalamnya cuci, di keran aja nggak apa-apa. Iya di keran itu dikucuk-kucuk ke dalam sih, udah, nggak usah pakai dicium, nggak usah tuh, pasti yakin airnya keluar kan udah air kan, otomatis kan ketika udah dicuci udah bersih. Cuma kan sampai enak sana kita kan berceplok, ya biarin aja, ketimbang kita soalnya kagak sah, kan gitu. Makanya dulu tuh ada, zaman dulu tuh bisa. Ketimbang ganti celana dalam mana? Oh iya, masih ada. Jadi zaman dulu tuh kadang ada orang bangun musola, jadi di tempat wudhu tuh atau di kamar mandi tuh dibikin paku, gantungan kan banyak gantungan. Maksudnya apa kadang memang sengaja itu buat gantungan celana dalam. Kalau setakut-takut ada orang habis pipis, buang air kecil, pas dia mau keluar, ya Allah keluar lagi. Ya udah, gantungin celana dalamnya, dibersihin kelaminnya kan gitu. Udah, dia sholat nggak usah pakai celana dalamnya kan gitu. Ya masa mau dicolong siapa yang mau ngambil juga ya. Ya bekas. Ya, tentu dia. Kata orang gue takutnya kan gatal-gatal lagi kan begitu. Jadi penyakit. Nah, kan udah. Jadi cantumnya nggak apa-apa. Habis sholat masuk kamar mandi lagi, ya udah pakai lagi. Cuman kalau sholat lepas lagi. Nggak masalah gitu. Atau bawa plastik, boleh bawa plastik. Keluar mandi, ya Allah keluar lagi, ya udah buka celananya, celana dalamnya masukin plastik, udah tas sholat, taruh aja di tas apa gitu. Atau dicantolin kan, kalau seperti hitam ya, nggak bakal diambil, insya Allah nggak ada. Tapi kalau dibuka, ya Allah ginian, nggak mau diambil, nggak bakal. Jika taruh, cantolin selesai, sholat balik lagi ke kamar mandi, pakai lagi. Jadi begitu caranya. Gak mesti kan ganti atau tadi dicuci nggak apa-apa, cuma berceplak aja dikit basah-basah, paling orang liatin doang, nggak bakal ngatain, nggak ada ya orang nggak bakal berani bang cari itu besar gini nggak bakal, paling diliatin doang orang sholat. Kita pakai lagi bisa ya, bisa gitu, bisa banget gitu. Orang KTP makanya yang aman pakai celana hitam. Iya, celana hitam nih. Ya keluar lagi. Aman celana gue hitam, cuci aja kan. Keceplak nggak bakal ceplak, nggak kelihatan. Ya kalau celana hitam tuh kelihatan. Menceplak ya. Terus strateginya begitu kita ajarin ya. Strateginya begitu. Jadi celananya ini hitam atau sarungnya hitam. Nah, jangan sampai yang berwarna gitu atau warnanya lagi kelihatan coklat,
biru, udah hijau aja kelihatan bercepak gitu. Nggak ini sih, nggak masalah sih kan gitu kan, biar sholat kita sah, biar benar gitu ya. Wallahu alam. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi'u wa yukafi mazidahu wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa rabbighfir warhamna wa anta khairul rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.